Video ini gue bikin buat kalian semua yang mau sukses di usia muda. Di video kali ini gue nggak akan ngajarin hal-hal basic kayak gimana caranya nabung, ya kan, compounding, bla bla bla. Gue yakin kalian udah banyak dengar tentang hal itu. Gue nggak akan ngajarin yang basic-basic, trivia yang kalian bisa cari di Google. Kenapa gue nggak akan ngajarin kalian, oh nabung aja gitu? Karena uang itu ya, cara uang bekerja adalah uang itu diprint dari angin. Kita nggak akan bisa nabung lebih cepat dibanding Federal Reserve itu ngeprint uang. Jadi kita harus cepat-cepat ngambil uang dari sirkulasi untuk dimasukin ke kantong kita, dan uang itu harus terus berputar ya. Jadi konsepnya itu nggak pernah menabung. Gua tuh nggak pernah punya konsep menabung. Uang masuk di rekening gua, boom, besok udah hilang ya. Gua nggak pernah lihat uangnya lagi. Masuk uang hilang, masuk uang hilang. Gue beliin jam, gue beliin apa ya. Jadi uangnya itu selalu cepat perputarannya. Di sini gue pengen kalian kosongin gelas kalian ya. Jangan jadi orang sok pintar karena otak kalian tuh udah banyak diracunin sama media-media ya. Diracunin sama sinetron alay. Banyak diracunin sama orang-orang nggak penting. Jadi di sini gue pengen kalian kosongin gelas kalian dan dengerin apa yang gue akan omongin. Ini yang pertama dan menurut gue paling penting kalau kalian mau jadi orang sukses adalah kalian harus filter informasi. Karena otak kalian ini yang ngontrol semuanya, yang ngontrol tangan kita ya. Cara kita ngetik, semua itu adalah dari otak kita. Jadi kalau kita bisa ngefilter informasi yang masuk, kita punya barrier filternya masuk informasi, kita bisa jadi orang yang jauh lebih pintar. Maksudnya apa? Kita jangan dengerin orang yang hidupnya kita nggak mau contek. Ini gue akan terus tekan-tekanin ke kalian. Banyak orang yang masih sangat terpaku pada sistem perbudakan modern ini. Ini film salah satu yang menurut gue suka adalah The Matrix. Jadi gue pertama diajak nonton bokap gue, ini mungkin filmnya tahun 2000. Gue nggak nonton semua sequelnya sampai selesai, tapi gue suka banget dengan konsep dari filmnya. Dimana Morpheus itu pernah bilang, gak semua orang tuh siap untuk dicabut kepalanya. Jadi kalau kalian nonton Matrix yang pertama, itu ada satu scene di sana, dimana ada orang yang akhirnya membelot ya dari timnya. Gue lupa namanya siapa, yang cowok, dia membelot dari timnya untuk dia nggak mau dicabut ya dari Matrix. Dia mau balik lagi dan dia mau lupain bahwa dia pernah dicabut. Akan ada orang yang belain sistem ini, yang didoktrin ke kalian mati-matian dengan semua kepercayaan dia. Jadi itu orang-orang yang belum siap dicabut dari Matrix kepalanya. Contohnya apa? Gue kemarin bikin video tentang inflasi dan ada salah satu orang yang mention gue di salah satu postingan Instagram. Gue lupa, gue cuma baca sekilas doang tentang ada jadi financial advisor. Dia kan ada semua gelar lengkap, ada QWP apalah, nggak penting itu. Dia bilang, oh ini nggak gitu, caranya nggak gini. Itulah kenapa adanya penaikan suku bunga. Hei, anak SD juga tahu gitu. Kalau suku bunga naik, apa yang terjadi sama inflasi? Itu hal yang gue udah tahu dari gue SMP gitu. Itu nothing special, semua orang tahu. Tapi kenapa lu berpikir kayak gitu? Karena lu masih cetek banget. Ini namanya Dunning-Kruger effect. Di saat lu masih bodoh, lu pikir lu udah pintar banget. Nanti lu akan masuk tuh ke value of despair-nya di bawah. Jadi buat kalian yang mikir, oh ini nggak kayak gini cara kerjanya, coba kalian pelajarin dulu secara dalam. Lu udah pernah ngobrol belum sama orang-orang Bank Indonesia? Lu tahu nggak orang-orang di dalam Bank Indonesia tuh belinya apa? Kalau lu belum pernah tahu, nggak punya koneksi di dalam, otak tuh masih dangkal banget gitu. Jangan jadi orang yang so pintar. Dan kalian harus filter informasi kalian terhadap orang-orang seperti itu. Karena bakal banyak orang-orang yang akan belain sistemnya ini. Oh nggak apa-apa kok kita jadi pekerjaan, nggak apa-apa gini. Lu mau contek hidupnya dia, iya atau enggak? Kalau enggak, nggak usah dengerin. Sesimpel itu barrier filter informasinya. Karena sangat penting untuk kita bisa memfilter informasi yang masuk ke dalam kepala kita. Nah, gimana caranya filternya? Kalian misalnya ketemu sebuah konten tuh, oh ini salah nih, Timothy ngomong tentang inflasi. Kalian coba lihat orangnya. Kalian lihat orangnya, oh dia financial advisor. Kalian cari produknya. Oh dia kira-kira ngecas ya 1 juta, 2 juta per jam untuk servisnya, untuk advisory. Kalian pikir nggak sih, itu orang yang harga 1 jamnya cuma 1 juta gitu. 1 juta itu uang gue dapat, gue kencing sana, balik lagi dapat 1 juta gitu. Itu ya uang yang dia cas jam untuk kalian. Sehari mungkin dia ada 1-2 klien, ya kan. Sebulan dia mungkin 30-40 juta. Oh gue hebat, financial advisor gitu. Enggak, lu masih miskin banget gitu. Lu masih nggak tahu apa-apa tentang dunia. Pikiran lu masih sangat amat cetek dan waktu lu masih murah. Jadi kita tuh semua tahu ya, kita semua tahu tentang inflasi yang diajarin di buku. Gue tahu, gue bahkan lebih tahu dari lu gitu. Inflasi yang diajarin di buku, ya kan. Gimana cara kerjanya makroekonomi, economic machine works-nya itu seperti apa. Semua orang tahu. Yang beda itu apa? Kita tahu uang harus ditabung, ya kan, 50%, 30%, 20% rule. Semua orang tahu. Cuman bedanya gue sama financial advisor yang lain tuh apa? Adalah attitude gue terhadap hidup. Kita tahu uang tuh bisa diinvestasiin di saham, bisa di obligasi, bisa di reksadana, bisa di mana, aset kelas. Semua orang tahu. Cuman bedanya apa? Pilihan hidup gue, itu financial advisor yang kalian dengerin, itu terbang ke Bali aja naik pesawat ekonomi. Dia nggak punya KrisFlyer 500.000 miles gitu. Dia kemana-mana cuma naik pesawat ekonomi, cari hotel, ya sayang sama keluarganya gitu, bintang 4. Itu bukan, kita punya konsep yang sama tentang uang, tapi kita tuh punya konsep yang berbeda tentang hidup. Gue nggak mau hidupnya seperti itu. Terserah, kalau kalian mau dengerin orang kayak gitu, mau jadi orang kayak gitu, terserah. Cuman itu barrier pertama, filter informasi kalian. Masa mau ngajarin financial freedom masih cicil mobil? Masa Innova aja dicicil? Katanya ngajarin financial freedom. Nah, ini tadi sampai ketawa nih videografer gue. Nggak panas itu pantatnya? Menjadi cicil. Panas. Ngapain lu ngajarin orang-orang financial freedom? Oh, kita compounding ya, 8% setahun. Lu aja belum kaya gitu. Belum punya duit gitu. Ya jadi nggak usah ngajarin orang. Jalan-jalan ke Bali ya
ya kan, cari hotel atau nggak cari villa ya 2-3 juta semalam gitu kan, happy, ada kolam kecil. Villa yang gue sewa tuh 30 juta semalam. Cari tempat yang dekat sama Sisi. Malam datang Sisi ada welcome-nya gitu. Kita semua punya konsep sama tentang uang, tapi hidup kita berbeda. Jadi mau dengerin yang mana? Hati-hati ya, jadi di film Matrix tuh banyak ada agennya ya kan. Jadi pertama kali si Neo itu dimasukin ke programnya, ada cewek yang pakai baju merah. Itu tes pertama dia. Dia ngeliat cewek itu terus jadi agen ditembak gitu. Nah, cewek dengan baju merah ini itu ada banyak format. Jadi jangan lihat cewek yang berbaju merah ini. Jangan terdistract sama tujuan kalian. Jadi kalau ada cewek berbaju merah tuh kayak gitu mau sok-sok pintar gitu, nah itu agen dari Matrix. Ya, itu ditembak kalian. Kalau kalian dengerin dia, oh ya udahlah, gua hidupnya ya gua reksadana indeks lagi lah. Gua 8% lagi, gua stable lagi gitu. Kalau kalian mau keluar, mau punya hidup yang kalian mimpin, itu bukan caranya. Di sini salah satu trait untuk bisa sukses adalah kalian komit ke sesuatu yang kalian udah janji kalian mau lakuin. Janganlah jadi kutu loncat gitu. Gue banyak banget punya temen yang mau sukses. Dia coba jadi agen asuransi. Baru coba 3 bulan dia kayaknya bukan buat gua. Dia coba jadi agen properti. Kayaknya bukan buat gua. Coba jadi videographer. Kayaknya bukan buat gua. Hidup lu mau jadi apa? Baru coba satu, lompat ke yang lain. Yang ini dia susah dikit, lompat lagi. Setiap ada hal susah di hidup lu, bikin bisnis, suppliernya begini, bikin bisnis, ini aduh akuntan gua pusing. Setiap kalian ada masalah, kalian kabur dari masalahnya, ya. Terus kalian nyalain dunia. Nggak bisa begini, terang aja dia privilege, makanya bisnis jalan. Oh dia bapaknya ini ada orang dalam. Kenapa lu pusingin bapaknya ada orang dalam? Kenapa nggak lu cari koneksi aja biar lu bisa punya orang dalam masuk ke perusahaan itu? Gampang kan? Cari perusahaan. Ya, lu mau masuk perusahaan mana? Cari perusahaan, cari di LinkedIn. Siapa yang kira jadi atasan kalian? Ajak ngobrol. DM di Instagram. Oh, gue punya value ini, gue bisa bantu lu. Ketemu di luar, ya kan? Kasih 1 whisky, 2 whisky. Selesai kan? Masuk. Orang dalamnya punya sendiri. Ngapain minta bapaknya dia? Jadi jangan jadi quitter. Jangan baru coba sekali 2 kali kalian keluar kayak kutu loncat. Kalau udah decide ngelakuin sesuatu, misalnya, oke, gue mau bikin ini. Fokus, komit. Ya, komit dan punya disiplin sama diri kalian sendiri. Jangan jadi banci, kalau susah dikit itu langsung menyerah. Semua mau kerja, mau bikin bisnis itu nggak ada yang gampang. Ya. Pilih satu industri, fokus di satu industri, 5-10 tahun, percaya gue, fokus 5-10 tahun, makan tai aja dulu. 5 tahun pertama makan tai, mungkin tahun ke-6 lu udah hasil sedikit, 10 tahun lu. Abis dengar video ini, lu fokus ke satu yang lu udah janji dan komit sama diri lu sendiri. Gue yakin hidup lu pasti berubah dalam 10 tahun. Masalahnya orang itu, mereka bilang, multiple stream of income. Apa multiple stream of income? Bikin satu dulu dalam. Sumurnya dalam satu, ya mau jadi konglo boleh ke samping gitu. Perhatiin, semua konglo di Indonesia itu berasal dari satu bisnis. Semua konglo yang kalian lihat. Mau Sampurna. Sampurna itu dari rokok pertamanya. Jadi lubang dalamnya itu dari rokok. Baru dia bikin Sampurna strategik di atas, baru pisah ya. Astra tuh dalamnya di mobil, baru dia bikin pisah. Sinarmas tuh di CPO, di mining. Ya, dalam dulu. Pulp and paper. Gitu. Baru pindah. Properti, bikin BSD. Lu aja baru satunya baru segini gitu. Udah mau bikin multiple stream, mau tambahin income sini. Miskin lu, nggak bisa jadi kaya. Fokus, komit, dan disiplin. 10 tahun di satu industri. Ini advice yang gue bakal kasih itu bakal nantang conventional wisdom ya. Ini bakal bikin orang banyak yang kesel. Tapi gue akan saranin kalian, kalau kalian masih muda, jadi super duper ambisius di karir yang kalian mau kejar. Hidup itu singkat dan time is ticking. Kalian harus serang terus karir kalian ya. Kalian mau jadi yang terbaik di satu bidang, mau jadi tukang nasi goreng, percaya. Lu mau jadi tukang nasi goreng, tapi lu yang terbaik satu Indonesia, lu akan jadi kaya. Lu mau jadi videographer, ya videographer, tapi lu terbaik satu Indonesia, lu akan jadi kaya. Pokoknya semua lu mau nyapu kayak ya, lu mau nyapu nih, tapi lu yang terbaik nyapu di satu Indonesia, lu akan jadi kaya juga, percaya. Kalian harus super duper ambisius. Jadi jangan anggap kerja itu kayak part time job gitu. Di sini gue bukan bilang ya, karena ada yang gue suka bilang kalian untuk bikin bisnis sendiri, kalian masih kerja. Gue bukan jelek-jelekin orang yang kerja. Maksud gue gini, misalnya kalian bekerja, gini, kalian kerja dari jam 9 sampai jam 5 misalnya. Kerja masuk jam 9, pulang jam 5. Terus aduh pulang Netflix santai-santai. Gue nggak ada waktu untuk bikin bisnis. Gue nggak pernah suruh kalian untuk keluar. Kalian kerja aja jam 9 sampai jam 5 ya. Itu pun gue nggak yakin kalian kerja full. Ya selip-selipin 30 menit sejam dalam kerja ya. Terus pas pulang kerja, sampai rumah, duduk depan komputer. Lakuin yang kalian mimpin, lakuin yang kalian pengen. Pasti ada waktu. Lu tuh cuman alasan aja gitu. Kerjanya capek, lu cuman alasan. Lu males. Lu kalau tanya, beberapa dari karyawan gue yang kerja sama gue sampai sekarang, gue telepon mereka tuh kadang jam 2 pagi, jam 3 atau videographer, gue bener gak? Jam 2 pagi bisa. Gue lagi di Bali, lagi di Atlas, gue bisa telepon mereka. Itu hyper ambisius gitu. Ada yang tanya bahkan, lu kok lagi di sana, lagi party kok bisa balasin grup? Itu dia. Karena kerjaan tuh utama buat gue.
Dan gue sangat ambisius akan apa yang gue kerjain. Karena gue yakin yang gue mau kerjain itu akan mengubah dunia. Jadi gue punya visinya seperti itu. Kerja buat gue itu dari pagi, malam, pagi lagi. Lu kalau follow gue di Instagram, lu tahu gue jam 4 pagi kadang masih kerja. Jadi hyper ambisius sama karir lu. Jadi hyper ambisius tadi gue bagi menjadi dua. Satu itu kerja kapanpun ya. Jadi kalian harus punya work ethic yang gila. Gue ketemu sama salah satu, gue nggak usah sebut ya, ini satu keluarga Konglo, top 10 di Indonesia. Dia punya gerai yang warna merah ya, yang kalian suka lihat. Gue ngobrol sama dia. Dia generasi ketiga. Gue tanya, bro, apa sih rahasianya keluarga lu bisa bangun kayak gini? Values-nya tuh apa aja? Gue pengen tahu. Lu mau tahu yang dia bilang ke gue apa? Satu itu work ethic. Dia sampai sekarang, dia generasi ketiganya. Ini dari gerai retail yang warna merah. Kalian tahu itu semua jalanan ada. Dia kerja itu sampai sekarang, itu pulang jam 6 sore. Masuk jam 7 pagi, pulang jam 6 sore. Work ethicnya gila. Sampai sekarang. Jadi itu maksudnya hyper ambisius sama karir kalian. Yang Konglo aja begitu, generasi Konglo aja begitu, masa kalian males-malesan? Kalian bayangin ya, gimana lu mau jadi kaya? Kalau yang super kaya aja masih kerjanya kayak gitu. Kerjanya kayak orang gila. Dan yang kedua dari hyper ambisius adalah speed atau kecepatan. Ini konsep yang gue dapetin kurang lebih mungkin 2-3 tahun lalu. Waktu itu gue nemu email bocor dari Mark Zuckerberg yang bikin Facebook. Jadi dia bilang ya, ini gue akan tunjukin email di sini. Gue lupa exactly yang dia bilang, tapi intinya gini. Dia bilang masalah paling utama dari kita adalah development speed. Programmer lama dan kita perlu develop lebih cepat. Karena dengan develop yang lebih cepat, kita bisa eksekusi lebih cepat. Jadi development speed itu mengaruh ke execution speed. Satu email itu mengubah hidup gue. Semua yang kerja sama gue itu cepat banget. Pace-nya beda di perusahaan manapun yang mereka pernah kerja sebelumnya. Karena gue nggak percaya. Gue tuh dari dulu ya, gue bodoh. Jadi kalau misalnya dulu ada gue bikin agency, ada bikin website, programmer gue bakal begoin gue buat bilang, kok 3 minggu. Gue bakal kayak, oh oke, 3 minggu kerjainnya. Sekarang dia bilang gue 3 minggu, besok jadi. 3 minggu apa? Lu programming 3 minggu apa? Mau di WordPress lu bikin 3 minggu. Codingnya kan paling 30 menit terus lu ngerokok, ngopi. Sama nih kayak ngedit. Orang bilang ngedit kok 3 hari. Mana? Siapa sih ngedit 3 hari? Satu video 3 hari. Satu video tuh sehari kelar. 10 jam duduk lu di situ. Jadi 3 hari atau bikin seminggu gitu kan. Nih kalau kalian yang punya editor ya, kalian tanya dia, lu real ngedit berapa lama? 30 menit sehari kan rokok, set, ya kan, kopi hitam, ngaso-ngaso, telepon sama istri, tiduran lu ada anak, main sama anak, balik lagi ngedit. Kalau bener-bener kerja, fokus ya itu 7 jam, 10 jam beres satu video. Jadi ini maksud gua, speed. Jadi orang yang cepat. Nah, caranya roket itu bisa naik ke atas lawan gravitasi adalah dengan kecepatan, akselerasi. Kalau akselerasi udah cepat, jangan dilambatin. Lu kalau mau pesawat nih mau terbang, lambat, jatuh dia nggak gliding di udara. Speed harus cepet. Kita jadi orang gercep. Jadi buat kalian yang punya karyawan atau diri kalian sendiri, jangan lemot ya. Orang tuh cuman males di dunia ini. Contoh, ini bener-bener gue nggak cuman bacot ya. Lu bisa tanya developer gue yang ngerjain UI UX gue, yang ngerjain coding di belakang website gue. Lu tanya mereka. Pas itu bikin website, ini gue sumpah ya, buat bikin landing page-nya, itu gue suruh 1 hari. Gue telepon kan, lu kerjain. Dia bilang, kok nggak mungkin kok. Gue harus cari developer lain. Cari, gue bilang, cari developernya. Kelar malam ini. Dia bilang, kok nggak mungkin. Gue bilang gini, Yesus aja bikin bumi 7 hari. Yesus bikin bumi 7 hari, gue bilang. 6 hari dia bikin 1 istirahat. Masa lo bikin website itu perlu seminggu? Emang lo bikin bumi? Bikin besok, gue bilang. Akhirnya jadi, gitu kan. Bisa nggak? Bisa. Begadang nggak? Begadang. Sama. Kayak bikin modul di akademi gue. Itu matanya sampai beler itu pertama kali bikin. Ya itu, nggak usah ketawa-ketawa lo di belakang. Ya, mereka pada ini beler. Ngerjain video YouTube gue kadang ya. Gue syuting pagi. Mereka bilang, oh kok nanti? Bikin. Jadi, betul gak? Nah, betul. Jawabannya tegas lah. Karena gitu. Dan terbiasa, cepat ya. Jadi jangan lambat. Di hidup ini tuh kita harus serang hidup dengan cepat. Speed ini, sebenarnya ini gue pengen masukin di kerjaan sama di uang juga. Sama, kayak di uang itu butuh speed, cepet ya. Jadi uang masuk, boom, hilang. Uang masuk, boom, hilang. Jangan uang masuk nengger gitu. Makanya gue nggak pernah ngajarin nabung deposito. Gue kasih tahu ya, Bank Indonesia pengen uang lebih banyak, lebih cepat dibanding deposito lu ngasih lu bunga. Jadi kalau nabung udah pasti miskin, ya. Udah pasti miskin. Uang tuh cepat masuk keluar. Lu kalau lihat pengusaha, uang masuk jebret, putar. Masuk jebret, ya. Bikin klub, bikin ini, masukin saham di Holywing. Kayak gitu caranya. Itu cara pengusaha beneran kerja. Lu lihatlah orang-orang yang kaya kayak Hotman. Duit masuk jebret, Ruko, Kelapa Gading. Duit masuk, Holywing Group, ya. Semua orang-orang yang super kaya dan Konglo itu semua begitu cara mainnya. Cepat mereka. Nah ini gue bakal bikin video ini bakal banyak dibenci nih. Gue bakal kasih tahu lagi nih trik-triknya untuk jadi kaya. Adalah fuck your passion. Artinya apa? Lu nggak makan dari passion lu. Nggak usah lah jadi orang idealis ya. Nggak perlu. Di dunia ini tuh nggak perlu orang idealis. Fokus cari duit dulu. Kalau lu mau pusing-pusingin passion itu adalah resep tercepat untuk lu jadi miskin. Ini gue kasih tahu ya. Gue kasih contoh tentang passion. Ini ada Zhong Shanshan kalau gue nggak salah namanya. Itu billionaire nomor 1 di Cina. Lu tahu dia jualannya apa? Botol air. Lu kira dia passion sama botol air? Dia liat botol air terus dia sange gitu. Lu kira dia bawa tidur tuh botol air, sayang sama botol air? Enggak. Lu kira orang yang punya peternakan babi di Cina yang paling besar itu, kalau gua nggak salah dia top 10 juga. Dia sayang gitu sama babi yang dia bacok. Dia bawa tidur babinya. Dia liat babi, dia sange. Enggak. Dia nggak peduli. Nobody gives a fuck about botol air sama babi. Yang dipeduli apa?
uang masuk. Jadi money in dulu, money in yang lain belakangan, passion belakangan, ya. Bodoh amat lu jualan botol air, passion lu diat sama cewek ya itu passion lu. Jangan gabungin nih mesin uang lu ini sama passion lu. Lu tanya gua passion nggak lakuin apa yang gua kerjain? Ya gua nggak passion, tapi itu karena dapat duitnya aja gitu. Jadi kita nggak perlu fokus di apa yang kita passion. Passion gua banyak, passion gua basket ya. Makanya gua ada klub IBL. Itu passion gua. Tapi apakah ini akan ngasilin gua duit? Ya pasti enggak gitu. Pasti enggak, boncosnya miliaran per tahun. Dan gua juga tahu karena itu passion gitu. Jadi jangan di mix nih. Begitu ini kegabung passion dan bisnis, lu jadi resep untuk jadi miskin. Konsepnya adalah ubah passion ya, ubah passion. Kalau ngelihat nih keluarga lu susah, diri lu susah, adik lu susah, itu yang lu lihat. Emak lu susah, itu yang lu lihat. Fuck passion lu, urusin mereka dulu. Dengan apa? Dengan bikin mesin yang ngasilin uang, bukan mesin yang untuk fuel passion lu. Ntar passion juga ganti-ganti kok. Lu hari ini suka golf, besok suka tenis gitu. Berubah-ubah kok passion orang. Jadi nggak perlu lah kejar-kejar kayak gitu, nggak ada. Jadi follow your passion ya kan, ikigai nggak usah lah, nggak penting. Ini kalau lu punya mimpi ya, saran gue adalah lu triple down. Gue balik lagi ke yang konsep pertama, fokus. Warren Buffett sama Bill Gates itu pernah dikasih kertas sama bapaknya. Gue lupa bapaknya Warren atau bapaknya Bill, lu cari, terserah itu. Antara dua itulah, tapi konsepnya sama. Dia kasih kertasnya, terus dia bilang, coba lu berdua tulis satu kata yang bikin lu sukses. Warren Buffett sama Bill Gates berdua. Lu tau tulisannya apa? Fokus. Mereka nggak kong kali kong, nggak ngobrol. Mereka sama tulis fokus. Warren Buffett itu build Berkshire Hathaway itu berpuluh-puluh tahun. Bill Gates bangun Microsoft itu berpuluh-puluh tahun dan nggak pernah pindah perusahaan. Satu industri selama puluhan tahun sama dengan sukses. Jadi jangan pindah. Jangan lu baru coba mau jadi videographer, lu pindah industri. Jangan lu coba baru jadi agen properti, lu pindah industri. Lu pertama nih dari agen properti, lu jualannya jago. Oh, oke. Ini gue ajarin nih gimana cara naik ya agen properti. Jualan tambah jago, tambah banyak. Oke, gue udah mulai ngasil ratusan juta nih per bulan. Oh, gue mulai tahu nih tipe-tipe rumah yang paling gampang gue jual tuh yang gimana. Oh, yang segini kali segini. Oh, yang bahannya tuh ini. Oh, orang ambil tipenya paling banyak. Lama-lama jadi developer sendiri. Lu kumpulin uangnya ya kan, lu beli tanah ya, mulai jualan brosur, lu bangun sendiri. Lu udah jadi developer properti. Ntar naik lagi, lu punya perusahaan konstruksinya, lu punya toko bangunan atau apa. Tapi intinya satu industri selama berpuluh-puluh tahun, gak usah pindah. Jangan tunggu timing ya kan, jangan tunggu timing. Oh, ini gue belum timing yang pas untuk mulai ini belum timing yang pas. Hajar aja dulu, fokus ya. Hajar dulu, beraniin diri dulu, habis itu fokus, komitmen. Jangan lu bilang, oh kok dia bisa trading miliaran gitu, kok gue baru trading rugi. Lu baru trading 3 hari, 3 hari. Kripto buka 24 jam, ada 365 hari, lu baru 3. Terus dia bilang, oh ini kayaknya ini scam nih, atau kayaknya bukan buat gua. Tuh lu yang goblok gitu ya. Lu baru coba 3 hari udah bilang ini gagal. Jadi jangan jadi orang kayak gitu. Kalau mau sukses di hidup itu nggak gampang. Antara lu mati atau terbang. Maksudnya apa? Bikin usaha atau kalian mau keluar dari matrix. Itu ibarat lu lompatnya dari tebing ini baru bikin pesawat pas OTW turun. Antara lu mati sekalian atau terbang. Jadi nggak ada dua-dua, nggak ada di tengah gitu. Antara lu mati nabrak semua pesawatnya nggak jadi, tahu lu terbang, pesawatnya jalan. Dan kalau lu kombinasiin semua faktor yang gue kasih tahu di video kali ini, lu pasti akan terbang. Ini saran yang mungkin gue diomelin ya sama semua orang tua di Indonesia. Tapi jangan takut untuk ngehindarin yang namanya universitas atau kampus. Ini konteksnya kalian harus dengar baik-baik ya. Maksud gue gini, kalau kalian tahu apa yang kalian mau lakukan secara spesifik yang membutuhkan kampus, kalian datang ke kampus. Contohnya, kalian mau jadi dokter. Kalian punya cita-cita mau jadi lawyer, mau punya law firm besar kayak Hotman Paris. Itu kalian harus masuk kuliah ya. Kalian bisa kuliah 4 tahun, tapi kalian tahu ya kan, next-nya apa yang kalian mau lakukan. Tapi buat kalian nih yang nggak tahu nih, aduh pas masuk kuliah, anjrit gue kuliah apa ini? Jangan masuk kuliah. Lu kan buang 4 tahun waktu hidup lu. Lu akan ambil degree yang lu nggak butuh, yang lu nggak pengen, yang lu nggak mau untuk nggak jadi apa-apa. Tapi kalau udah punya spesifik nih, misalnya, oke, gue mau jadi analis di capital market. Oke, gue mau masuk ke kuliah di Prasmul gitu, mau ambil finance, itu boleh. Oke, gue mau hukum, mau ambil di UI. Oke, gue mau jadi dokter, mau ambil di Airlangga, itu terserah. It's okay gitu. Tapi kalau lu nggak tahu nih, terus lu cuma ngambil kayak business creation, ya, management, udahlah, nggak perlu ya, nggak perlu. Lu bisa skip itu 4 tahun, lu cari ilmunya di YouTube, di Google, di ChatGPT. Lebih tinggi ilmu lu. Jangan takut akan gagal kalau kalian nggak masuk kampus. Karena masuk kampus tuh nggak ada garansi lu bakal bisa sukses. Nggak ada garansi lu dapet kerjaan kok. Di kampus nggak ada, oke kalian masuk sini pasti dapet kerjaan. Nggak ada. Kalian harus terima bahwa di hidup tuh kalian pasti gagal. Gua gagal berkali-kali bisnis gua. Kalian pasti gagal. Dan kalian harus terima. Gagal pertama kali, kedua, ketiga. Kalau gua orangnya, gua akan gagal 1001 kali. Itu pun gue gak akan nyerah. Jadi jangan jadi pecundang, jadi banci kayak gue bilang tadi di awal. Baru coba ini nyerah, baru coba ini nyerah. Gue itu gak pernah nyerah. Gue bener-bener gak pernah nyerah. Apapun yang gue lakukan, gue taruh hati gue 300%, gue triple down, fokus cuman kerjain hal itu. Kalau kalian lakukan hal yang sama, kalian akan dapat result yang sama. Terima bahwa gagal itu adalah hal yang wajar dan improve ya. Improve 1% setiap hari. Bilang ke diri lu, setiap hari gue akan at least 1% better. 1% lebih baik. Itu yang selalu gue ngomong tiap pagi. Gue akan 1% lebih baik ya. Gue selalu anggap gue adalah orang paling goblok di dunia, orang bodoh ya.
ya. Jadi gue mau belajar terus. Dari semua orang, setiap orang gue bisa belajar. 1% setiap hari. Setahun itu 365%. Udah tinggi banget, compounding terus. Karena yang compounding bukan cuma uang, tapi ilmu yang ada di otak. Informasi yang ada di otak itu compounding juga. Mental gue tuh selalu win or learn. Antara gue menang atau gue belajar. Nggak ada kegagalan, adanya belajar. Orang banyak bilang kan, fokus improving kelemahan kalian. Nggak. Gue akan kasih tau kalau nggak. Jangan stres untuk improve kelemahan kalian. Tapi cari apa yang kalian jago dan kalian harness itu. Kalian cari apa yang kalian paling jago dan kalian harness. Contohnya, Stephen Curry itu nggak jago ngedang. Dia nggak akan latihan ngedang-ngedang terus kan. Of course dia bisa ngedang sekali-sekali. Cuman dia jagonya apa? Dia nembak jagonya. Dia jago dribble. Dia jago create plays ya. Off the ball movementnya bagus. Itu yang dia fokus, dia apa yang dia jago. Kyrie Irving itu jago dribble sama finishing around the rim. Dia nggak tiba-tiba dari tengah lapangan nembak kayak Stephen Curry, ya kan? Dia nggak lakuin hal itu. Dia masuk gitu ke dalam. Kalian lihat orang-orang di NBA aja fokus. Dia nggak fokus untuk ngembangin kelemahan dia. Dia tahu apa yang dia jago dan lakuin hal itu. Sama kayak gue. Gue tahu hal apa yang gue jago dan gue drill dalam situ. Jangan stress over something yang lu memang nggak jago. Itu nggak penting ya. Fokus di apa yang lu jago. Karena dengan lu fokus di apa yang lu jago, skill lo meningkat, lo akan tambah pede dengan skill lo sendiri. Jangan pernah takut untuk kerja keras, jangan pernah takut untuk belajar keras. Jadilah gelas yang kosong. Selalu anggap kalau gue orang paling bodoh di dunia. Pelajaran terus tentang uang, gue juga sampai sekarang setiap hari. Gue tuh orang bodoh, jadi kalian dengerin gue orang bodoh ya. Gue pelajarin terus tentang uang, gue pelajarin terus tentang bisnis. Oh, Kong lo tuh gimana? Tiap ketemu anak Kong lo, gue tanya, oh values keluarga lo apa sih yang bisa bikin lo sukses? Itu adalah yang gue pelajarin terus, setiap hari. Ya. Ini kata-kata dari Elon Musk. Lo kan dibayar dalam proporsi seberapa besar suatu masalah atau problem yang lo selesaikan. Maksudnya apa? Lo mau kayaan, mau dapat duit ini, gue kasih rahasianya. Kenapa orang yang McD itu gajinya UMR? Karena problem yang diselesaikan apa? Burger, ya kan, masukin Kenapa Grab itu nggak bisa kaya driver? Karena problem yang diselesaikan adalah nganter. Problemnya adalah problem kecil. Sedangkan yang bikin Grab, problemnya yang diselesaikan apa? Jauh lebih besar kan skopnya dibanding drivernya. Problem yang foundernya McD bikin untuk bikin McD kayak gitu, itu lebih besar kan dibanding yang McD yang burger gitu. Karena kalau kalian cuma ganti-ganti burger gitu, kalian bisa digantikan kapan aja. Problemnya kecil. Dan itu banyak orang yang mau kerja di tempat kalian. Jadi justru sangat kompetitif. Di bawah situ sangat kompetitif. Makin besar masalah yang lu selesaikan, akan lebih besar uang lu. Makin kecil masalah yang selesaikan, makin kecil juga uangnya. Contoh, kalau lu kayak Elon Musk, mau coba untuk bawa orang ke Mars, bikin satelit di atas, bikin mobil listrik, baterai lu bikin revolusi baterai gitu. Ya of course lu akan jadi kaya. Kalau lu bisa nanti keluarin kanker, lu juga pasti akan jadi super kaya. Tapi kalau lu cuman burger, itu gak akan pernah bisa jadi kaya. Lu cuman akunting, journal entry, itu gak akan pernah bisa jadi kaya. Lu jadi jaga gudang gitu, itu gak akan pernah bisa jadi kaya. Karena problemnya kecil dibanding orang lain. Lu harus punya skill set yang gak banyak orang punya dan gak jadi gampang untuk digantiin. Gue kasih contoh. Kalau misalnya lu adalah sebuah blockchain engineer di salah satu cryptocurrency firm, menurut lu akan bisa digantiin besok? Jawabannya enggak. Tapi lu kalau cuma driver, lu supir, apakah bisa digantiin besok? Bisa. Kalau lu adalah security engineer di database-nya misalnya Oracle, apakah lu akan bisa digantikan di Oracle dengan gampang gitu? Enggak. Lu senior developernya di back-end Oracle gitu, database-nya, apakah gampang digantiin? Enggak. Perusahaan ERP besar susah ganti-gantiin orang ya. Skillnya in demand, orang banyak butuh dan nggak gampang digantiin. Serta itu menyelesaikan masalah yang besar. Kalau kalian masuk ke dalam suatu ruangan ya di pertemanan kalian dan kalian adalah orang yang paling pintar, itu cepet-cepet kabur dari ruangan itu ya. Kita harus di ruangan dimana kita adalah orang yang paling bodoh. Dan ini tips ya, kalian banyak nanya gue tips untuk networking gimana. Kalau lu mau sukses, lu harus bergaul dengan orang sukses. Tapi bergaul dengan orang sukses itu ada caranya. Jadi caranya gini, lu kalau di meja nih ya, gue sering banget kalau misalnya gue liat orang yang agen asuransi, oh dia pasti pamer langsung. Oh gue punya ini, gue punya ini, gue paling cuman oh iya bro, ya keren banget lo bro gitu. Cuman kalau gue di meja sama konglo beneran nih, orang-orang sukses beneran, anak-anak orang kaya, cara ngomong itu berbeda. Gue kebanyakan bahkan diem. Kenapa? Karena gue ngomong, gue tahu mereka lebih tahu banyak hal. Kalau gue ngomong dari mulut gue, itu hal yang gue udah tahu di kepala gue. Itu informasi yang gue punya di kepala gue. Sedangkan ya, kalau gue dengerin apa yang mereka ngomong dengan diam itu sangat powerful dalam networking justru. Gue belajar, oh dia tuh begini, oh cara bisnisnya gini, oh rahasianya gini ya, oh cara dia pindahin uang tuh kayak gini. Gue belajar banyak banget dari semua konglo-konglo itu. Dengan cuman gue diam dan tutup mulut. Kalau lu nih masih miskin, bacot terus, nyocos. Lu punya gak sih temannya? Lu ngopi nih sama dia cuma beli saham misalnya 100.000 tapi ngomong udah kayak Warren Buffett. Nah, orang-orang kayak gitu, itu gak akan jauh di hidup. Kalau lu lihat orang nih, bahkan selevel sama lu, karena yang gue selevel sama gue aja, kadang gue diem. Karena gue mau dengar apa sih yang dia tahu yang gue nggak tahu. Karena semua orang kaya, ya, semua orang kaya itu punya something yang mereka tahu yang kita nggak tahu. Jadi learn untuk pakai diam itu untuk jadi senjata kalian networking. Kalau kalian mau jadi sukses, ini gue pakai di semua analisa, mau di kripto, analisa saham, analisa hidup gue. Gue selalu pakai namanya top down analysis. Gue selalu tanya why yang dari paling atas. Oh, kenapa sih gue nggak bisa sukses? Itu gue tanya terus ke diri gue. Kalau kalian tanya, kenapa kalian nggak bisa jadi miliarder? Kalian mungkin jawabnya, oh gue susah bos, gue nggak bisa menjadi miliarder karena keluarga gue itu susah, gue bukan dari orang kaya gitu.
Itu kan belief yang kalian punya. Itu kepercayaan diri kalian yang kalian punya. Oke, lu nggak percaya kepada diri lu bahwa lu bisa ngasihin 1 miliar. Tanya, kenapa lu bisa nggak percaya sama diri lu? Kenapa lu nggak punya belief sama diri lu sendiri? Kalau lu bisa dapetin 1 miliar gitu. Karena gue bilang ya, kenapa kalian bahkan nggak percaya? Misal gue bilang, lu pasti bisa dapat 1 miliar. Lu akan mikir, 1 miliar mungkin nggak ya? Kayaknya susah ya 1 miliar. Gue bisa nggak ya? Itu kalian limit kepercayaan kalian sendiri. Kalian harus bilang, gue bisa untuk dapetin 1 miliar. Kenapa kalian akan mikir, oh kayaknya susah? Karena tadi yang awal bilang, tiap kalian kerjain sesuatu, kalian tuh banci dan pecundang. Baru susah dikit, kalian keluar. Jadi kalian nggak punya belief. Coba kalau kalian stick terus nih. Oke, 3 tahun kalian lihat hasilnya. Oh ya, prosesnya gini ya, uang gue makin banyak. Itu kalian akan lebih pede. Oh, kalau nextnya segini, bakal bisa. Misalnya, lu target 100 juta pertama. Dalam 6 bulan atau setahun lu dapat. Oh, oke, 100 juta bisa nih, ya kan? Tadinya gue nggak punya, gue jadi punya. Sekarang targetnya lagi 1 miliar. Wah, jauh nih. Tapi gue yakin nih, karena gue udah pernah dapat 100 juta, 1 bulan bisa. Bedanya sama kalian yang baru target 100 juta nih. Terus di 80 juta, oh berhenti. Aduh, kayaknya susah. Kalian nggak akan pernah nyampe ke 1 miliar. Karena kalian nggak punya kepedean itu. Karena pede itu dibuild dari lakuin apa yang kita komitmen sama diri kita sendiri. Ya, jadi komit sama diri kalian sendiri. Percaya bahwa kapasitas diri lu sendiri, bahwa lu bisa ngubah hidup keluarga lu bisa jadi miliarder. Taruh 10-20 tahun di satu industri, fokus dan jangan kanan kiri. Komit di apa yang lu udah janji sama diri lu sendiri saat lu nonton video ini. Gue yakin suatu saat nanti lu balik ke video ini, lu komen, lu thank you sama gue bahwa lu udah ngubah hidup lu mungkin 5-10 tahun lagi.